Aduh. Nah, kita ganti dulu narasumbernya karena narasumber yang kedua tadi ada mules-mulesnya. Aduh ya Allah, dasar Udah Bapak deh. ya. Aku kalau ketawa gini, ya udah di-record lagi. Aku kalau ketawa gini kok hidung aku kayak hidung operasi ya. Aduh ya Allah, Beb. Beb, kamu Opi nggak muncul loh. Pi, mana gambarnya nggak ada? sinyal, Mak, sinyal. Aku ada, Mak, ama yang gambarnya gejet-gejet. Kayak kaset, kayak CD bonges-bonges. Kan kalau CD ada pernya tuh gejet-gejet. Ya udahlah. Terus kudu dilap pakai minyak kayu putih. Nah, ini sekarang tetap belum ada, Mak. Ya udah dah, nggak apa-apa deh. Lanjut. Masa aku sama ini nggak ada lagi, Mak stop video. Ya udah nanti nyalain lagi. Beb, itu tadi baru iklan ya, Beb, tadi ya, Beb. Ada yang ada ya narasumber. Ya Allah, di Bapak mah. Aduh, mulai dah kelihatan gesreknya sekarang. Jam berapa nih, Beb? Oh, wajar, Beb, udah mau udah ngejaim, udah nggak kaku. Jadi dia udah keluar. Ya Allah, aku pertama lihat Bapak muncul tadi mau komentar. Ya Allah, ada penyanyi ini, dengarkanlah permintaan hati. Tahu nggak kamu? Lagunya siapa tuh yang dengarkanlah permintaan hati yang Leto. kayak penyanyi Leto. Sih, Bapak tuh antara lama-lama Giring Niji atau Leto ya? Leto dia sekarang Leto ini. Jawa-Jawanya Leto sih. Iya, kalau Jawa Leto. Kan Giring. Ternyata Leto itu nanti anaknya Cak Nun. Itu kan Jawa banget. Leto tuh ternyata anaknya Cak Nun ya. Aku baru tahu loh. Iya benar. Ternyata Leto. Nama aslinya. Nggak tahu dah. Pokoknya iya, nama itu kan nama grupnya. Nama grupnya itu, nama aslinya. Namanya siapa ya? Namanya dia. Vokalisnya itu tuh siapa ya? Neo. Apa? Oh ya, Neo. Aku minum dulu. Aku minum dulu ya, Beb. Emang Neo nama penyanyinya? Neon. Iya, coba deh searching. Penyanyi Leto. Ini podcast apanya? Orang minum. Ini mau podcast tuh kan di YouTube juga pada minum kok, malah disponsorin. Kita mau sponsor. Aku ada top up. Danusnya Rizka. Tolak angin. Yo, lanjut. Ya, lanjut. Beb, kita sekarang degel ya, jadi enak lah ngobrolnya. Gimana, Beb? Kita kan sekarang berpisah-pisah nih, nggak rutin lagi ya. Ama sama Bebek nggak rutin lagi ke masjid. Masih nggak kiam-kiamnya, sunah-sunahnya? Aku kayak uhti aja mau nanya. Kepo nih, Beb. Kan kita tuh, Beb, pas Ramadan tuh gencar banget. Pas ada sesuatu gencar banget. Ini gimana nih? Kita jujur-jujuran aja, Beb. Kalau dari aku tergantung situasi manusia, banyak salahnya. Kalau pas lagi Ramadan itu kan satu, kita Ramadan, kita jadi petugas nasbok. Kalau yang nggak tahu, nasbok itu adalah nasi box spot. Jadi kita kan petugas marbot ya, sebut sajalah kita marbot masjid yang sahur nerima cateringan, bangun. Kalau aku pada waktu itu akhirnya makin membaguskan kualitas ibadah, mikirnya cuma berpikirnya gini, di tahun 2017 itu ya, buat apa ya, aku udah berkecimpung di dunia nasi box itu udah berapa tahun, selama ini cuma nerima nyalurin di jam-jam yang itu bisa banget buat ibadah, tapi disia-siain. Nah, tapi di tahun 2017 itu aku mikir kayak, jam berapa ya, jam 1-an deh, jam 1:30 itu baru ada catering yang masuk 1 atau 2. Terus kayak abis nerima, nyatet, terus duduk. Suasana gelap, terus mikir gini, kok nggak gue manfaatin ya waktu ini dengan sebaik mungkin gitu loh. Ini bulan baik, ini tempat baik. Kenapa nggak langsung aja diniatin? Udah, mulai dari situ non-stop kecuali haid
Ya udah akhirnya qiyamnya dilanjutin, tilawahnya kalau nggak salah 2 kali hatam Masya ya, 2 kali Allah. hatam karena pas sambil nunggu nasi box datang, sambil nunggu distributor tuh ngedistributin tuh bener-bener waktu tuh dipakai aja udah buat kaji, buat apa, cuma berhenti nerima nasi, lanjut lagi berhenti nerima nasi, gitu aja udah. Tapi doanya nggak minta yang macam-macam sih, cuma minta ya Allah istiqomahin aja niat baik ini, gitu aja, minta yang terbaik, udah sih itu aja. Tapi alhamdulillah jadi berlanjut sih. Makanya kan kalau sesuatu udah dimulai atau Allah udah kasih kode-kodenya ya, Allah juga sebenarnya bisa loh ngodein kita, cuman kadang kitanya aja yang nggak peka. Kita bersyukur aja, langsung tangkap deh kode Allah itu, terus langsung kita kerjain. Insya Allah niat baiknya bakalan jadi lancar sih, kalau menurut aku pribadi ya. Aku setuju, Beb. Jadi waktu kita di Sunda Kelapa itu beda banget kalau kita buka puasa atau sahur di rumah atau di kosan dengan di Sunda Kelapa. Jadi kalau di Sunda Kelapa itu, aku pribadi kan ngelihatnya, lu kan termasuk yang kucur banget, bangun tidur, bangun lagi, 2 rakaat, bangun lagi. Jadi kayak kita itu nggak jaim buat melakukan hal-hal baik. Kita tuh nggak jaim untuk fastabiqul khairat. Ada orang yang jaim takut dibilang so alim lah, ada kan orang berpikiran seperti itu. Tapi kalau di Sunda Kelapa, di remaja masjid yang lingkaran kita itu, kita tuh nggak jaim gitu, malah kita tuh saling berlomba. Yang ini udah pegang Quran, ini baru wudhu, ini baru buka. Nah jadi kayak seolah-olah ya kita tuh siapa kayak yang duluan, siapa yang paling cepet, dan kayak mempesantrenkan diri. Salah satu motivasinya juga adalah Ama juga sebenarnya kayak aku ngelihat dia ketika malam ya, Ama, Ibu, terus teman-teman yang lain kan kita kan bermalam ya, maksudnya Susi. Mereka tuh kayak ya udah ngerjain itu kayak sholat 5 waktu aja gitu loh. Tahajudnya tuh kayak 2, kayak 4, 6, berapapun itu kayak ya udah dikerjain aja sama mereka, terutama kayak Ama kalau sholat subuh tuh gercep ke masjid. Tapi sebelum dia ke masjid dia selalu qobliyahnya itu selalu diduluin gitu loh, kayak aku sholat dulu, bener-bener rebutan. Sesuatu hal yang baik itu jadi perebutan buat kita. Jadi ngelihat dari situ sih, ngelihat dari teman-teman juga kayak buat apa ya udah hidup sejauh ini kok kita nggak, dan tempat kita udah baik banget loh, tempat kita udah bagus banget gitu, tapi kenapa kitanya nggak mau ayo kita jalan gitu, kita berubah gitu. Tapi ya itu dia salah satu hidayah selain dari Allah yang kasih, ya dari teman-teman kita. Teman-teman kita adalah sebenarnya kode dari Allah. Ya itu Beb, jadi kesolehan itu nyetrum kalau di sana ya, kalau di lingkungan baik itu jadi kayak saya ngelihat teman kita, dan teman kita tuh nggak ragu loh untuk ngajak kita. Aku ingat banget almarhumah Nikita. Aku termasuk yang dekat ya sama almarhumah Nikita. Jadi almarhumah Nikita, ayo Al-Fatihah dulu teman-teman. Al-Fatihah untuk teman kita Nikita. Amin ya Allah. Jadi aku sama Nikita termasuk akrab ya, apalagi aku waktu itu ada Rizka English Club itu kan ya. Jadi dengan Nikita tuh gini, ayo sholat di masjid. Yuk. Jadi ngajaknya itu tuh bener-bener ngajak kayak nggak canggung, nggak ngerasa sok alim atau apa, enggak. Jadi dengan Nikita alhamdulillah kita ngantar dia gitu kan sampai di pemakaman, nabur bunganya juga ya. Terakhir sama Nikita juga alhamdulillah gitu kan bisa ini bareng, proyek bareng sama Nikita almarhumah ya. Sampai kita tuh cerita, kalau tahu udah gini ya, pokoknya sampai dia ingat nggak Mak, kita nganter ke bandara pakai mobilnya Harry siapa nama itu? Iya, siapa sih nama itu? Siapa sih yang punya mobil? BUMN. Yang punya mobil, yang BUMN. Oh, Handi ya. Handi. BUMN. Nah, jadi itu waktu nganterin Nikita umroh. Almarhumah umroh backpacker kan Mak dia ya. Jadi aku sama Ama, aku sama Ama berdua ya, yang ceweknya ya, itu ngantar almarhumah itu kayak itu. Kita nggak tahu ya Mak, kadang sesuatu yang nggak direncanain itu justru jadi gitu loh ya.
Nah itu kalau kalau aku kenangan sama Ama ya tadi salah satunya waktu nemenin Ama itu waktu naik busway bareng. Ya, ya benar-benar lah nemenin Ama waktu itu kayak nemenin kakak sendiri tahu. Masya Allah. Aduh, Aduh. kenangan banget ya waktu itu. Apalagi kita secara kan seperti kita ya Dwi ya. Iya, Kayak anak kita rantau. kan merantau gitu. Anak rantau. Jadi emang rasa sakar pedulinya gitu sesama anak rantau mungkin ya karena nggak ada apa maksudnya bukan tinggal di rumah saudara juga gitu sama-sama ngekos gitu. Jadi emang butuh teman gitu kan, butuh teman buat bersama lah setidaknya mengurangi rasa rindu ke kampung halaman gitu kan ya gitu. Maklum lah ya. Iya. Emang sih banyak kenang-kenangan kita di apalagi di Secret itu kan cara gitu. Yang dari boleh Kak jadi nggak boleh nginep cewek. Boleh lagi, nggak boleh lagi, boleh lagi sampai pindah. Tapi kita kalau Dwi waktu itu ya Mak, jadi Dwi ini aja sekarang. Jadi waktu itu kenapa Dwi mau banget nemenin Ama di situ waktu Ama lagi sakit ya? Karena Dwi itu pengen ada di momen berkesan teman. Jadi nih misalnya ada teman nikah, Dwi pengen nih libat gitu. Jadi ada teman yang meninggal, Dwi pengen ada di situ. Jadi karena meninggal, menikah, terus apa lagi sakit, itu tuh momen-momen yang jarang kan, jarang gitu. Nah, jadi kalau orang jarang, maksudnya kalau jarang itu biasanya orang tuh akan ingat gitu. Bukan berarti kita pengen diingat, bukan ya. Tapi maksudnya kapan lagi kita ngebantu, ya, kapan lagi kita ada gitu. Jadi waktu Ama itu sakit ya, waktu itu kan aku mesti mikirnya, kalau aku di posisi Ama gimana gitu kan. Kalau kan ini bukan mau doain Ama sakit, bukan ya. Kan ini Ama tuh jarang sakit ya. Jarang sakit. Aku tuh polos-polos aja. Ama nih jarang sakit. Ya udah deh aku ini temenin aja orang enak tinggal di rumah sakitnya enak nyaman tau kamarnya. Nah, kalau di Beb Opi ya. Kalau di Beb Opi itu waktu itu aku berkesannya di dirimu itu Beb, yaitu Beb pas kamu pernyataan itu Beb, pernyataan sakral di mobil. Itu tak pernah aku lupa ya, asal Mak tahu Mak ini kejadian yang itu Mak yang out of record. Jadi itu benar-benar ya Mak jadi waktu itu ya Mak ya aku Susi naik mobilnya buat mobil butut. Iya, aku ingat. Kamu udah tuh iya, benar-benar. Ya kan ada jadi aku ingat. Aku tahu ceritanya. Oh iya, walaupun aku tidak ada di mobil itu ya. Iya benar. Jadi kalau aku tahu dia tidak tidur, mungkin aku akan keluar dari mobil Bauda. Enggak lah, emang Allah sudah ngesetnya kayak gitu ya Mak ya. Ini kayak benar-benar kayak di film dalam hatiku ini benar-benar komedi cinta nih. Benar-benar komedi cinta. Tapi itu Dwi benar-benar hadir di momen spesialnya. Iya. Untungnya yang satu pelor. Yang satu pelor. Ya udah dalam hatiku udah Beb udah kejadian juga dan aku orang ketiga kok bukan kalian berdua. Jadi nggak berdosa ya, nggak salah ya. Iya, orang nggak berdua menyatakan niatnya itu udahlah. Jadi gitu. Jadi ya aku ini aja dan aku senang banget sekarang Ama berbisnis. Ya aduh kalau deket nih Fatia udah minta setting nih. Iya. Sebenarnya udah takdirnya juga kali ya. Resign, pulang kampung, corona gitu. Jadi nggak balik lagi gitu kan. Jadi juga mungkin bisa nemenin Uma di rumah secara adik aku kan nikah sama orang di rumah juga. Iya bener. Opi juga baik banget sebelum aku ke rumah sakit ya Allah itu bener-bener kayak nggak bisa dibales ya budinya baiknya gitu kan. Aku sempat itu kan Tia muntah kan nggak. Itu Opi yang bersihin loh ya Allah itu bener-bener sampai sekarang aku masih inget loh gitu.
secara ya Dwi ya, mana Iya, ada ya. orang yang mau Mau, ngebersihin kotoran, istilahnya kan iya, itu kotoran kan, muntah. kita itu yang ngelap dia loh, yang ngelapin, yang bersihin lantai itu, karena aku emang nggak kuat lagi nahannya kan, langsung Iya, keluar gitu apa aja gitu kan. langsung aja begitu. Iya sih, OP-nya nggak ada jijiknya tuh bersihin muntah aku, ya Allah. Iya. Aku sayang kamu. Ya Beb, aku juga Beb mau ucapin makasih Beb waktu kamu jenguk aku sama Baik Fatia. banget sih semua, benar-benar. Aku sampai diinfus di bawah, nggak sembuh-sembuh Iya, juga. ya. Akhirnya dibawa ke Akhirnya rumah sakit, ujung-ujungnya ke anterin pakai Mogot. mobil kan. Iya, kita bertiga kan Pulang-pulang nganterin kan, dirawat, dijemput Dwi, lagi, ya aku, Allah. Yaya. Pulangnya dijemput lagi. Yang pertama nganterin sama Yogo ya? Iya. Iya, nganterin kan waktu itu kan, iya ya. Aku, Yaya, Yogo kalau nggak salah deh. Mau Nilina juga Mau sih. Nilina Banyak ya? yang nganterin waktu itu. Nganterin orang berobat Nilina kayak juga dia kayak nganterin. Mutamasya. Iya benar. Aduh ya Allah, Untung Ama. nggak yang sakit orang dalam ya, kalau nggak mungkin diusir semua kali ya. Ah iya, orang dalam. Terus makan whisky. Orang dalam. Tapi aku punya satu, tapi tadi kan Dwi nanya kesan-kesan sama aku, kesan sama Ama. Assalamualaikum Odang. Ada. Ada yang lagi. Ini yang itu tadi yang mulus sudah balik. Udah kembali. Bagaimana yang goes? Ya udah lanjut Beb, kamu Beb. Kalau aku ya kesannya sama Dwi apa ya? Aku kan masih masuk dalam lingkungan gesrek itu kan masih termasuk yang metal ya. Metal arti kata ulti metal yang belum bisa pakai gamis. Astagfirullahaladzim. Iya, iya silakan Beb. Yang belum bisa pakai gamis. Siapa? Tapi aku main sama kalian, terutama kayak Dwi yang aku kira Dwi tuh yang lembut banget ya. Iya, lembut. Terus yang aku kira tuh bakalan jadi kayak, aduh serem nih nanti dikasih dalil-dalil, dikasih hadis-hadis gitu kan ya. Aduh nggak siap ini otak mati ya, takutnya panas gitu kan ya. Ternyata ya sengklek juga sama kayak kita. Iya, coba bedanya tapi jadi tapi dia tuh idenya kan kocak juga sih, kadang bukan kocak sih gitu. Iya, yakin. Dan Dwi itu berani. Ayo kita ngaji berani. Tapi nggak ada yang terbebani, mau aja gitu. Yuk kita sholatnya jemaah gitu. Ya Allah, sejarah ya kita jadi apa namanya ngaji di atas gunung loh gitu. Sholat ngaji jemaah di atas awan. Ngaji di atas awan. Mengaji di atas awan. Belum pulang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, pejuang nakes. Ibu. Belum pulang? Belum, baru kelar. Ya udah, membersamai kita lagi ngebahas ini sih kesan-kesan kita satu sama lain, Bu. Tentang apa tadi? Ya, pengalaman-pengalaman kita yang waktu bersama. Ya, seputar masjid, seputar gunung, random lah pokoknya. Iya. Oh ya, Beb, aku tadi belum ya. Kangen banget loh, udah hitungan tahun loh nggak ketemu Dwi. Iya. Iya, terakhir 2000. Waktu ketemu Fatia. Lagi kita ke rumah Dwi. Fatia. Iya. Iya, lihat ada Fatia. Iya, Beb. Jadi, Beb, waktu kalian ke rumah itu aku amazing banget tahu. Jadi ada pertama kan kalian, terus ini Nurmi, pokoknya yang ke rumah itu selain teman kerjaan ya teman Sunda Kelapa gitu. Nah aku tuh kayak terharu ya, maksud aku ya Allah teman-teman rela naik mobil, ngeluarin uang, ngeluarin tenaga, ngeluarin waktu, cuman buat aku yang jauh ini gitu. Maksudnya aku yang apa sih maksudnya yang baru di masjid yang kemudian kadang menghilang ketika sudah berkeluarga. Aku pikir tuh aku tuh ya udah ucapan selamat aja gitu. Ternyata kalian datang bawa cenderamata lagi. Jadi kayak aku tuh speechless gitu. Jadi mudah-mudahan nanti bisa main ke sini ya Ibu dan teman-teman ya. Jadi sekalian makan bersama gitu. Jadi aku mau ucapin makasih juga dengan teman-teman yang nggak lupa gitu. Walaupun jangan nangis dong. Walaupun kadang ya banyak lah pokoknya aku ngerasa
dikasih Allah kesempatan gitu, karena beda banget loh aku ketika di daerah sama aku ketika di Jakarta. Aku di Jakarta tuh lebih bisa ekspresif, lebih bisa menyalurkan kreativitas. Kalau di daerah dulu, waktu aku S1 ya, aku juga bisa S2 dari dapat informasi teman-teman networking dari di Remaja Sunda Kelapa. Karena jujur ya, ini aku cerita di sini ya. Kalau aku waktu S1 dulu ya, waktu di Sumatera, waktu masih jadi anak S1 ya, aku tuh memang tipe orang yang harus ngirit, harus belajar, harus aku harus tinggi biar aku dapat beasiswa. Terus aku pernah ini berhemat sehemat-hematnya biar aku itu cukup untuk makan aku gitu. Jadi memang waktu itu aku ngandalin beasiswa. Jadi untuk hal-hal yang menggila-gila, yang have fun itu tuh nggak ada space waktu itu. Itu karena memang kondisinya waktu itu hanya belajar, paling ikut menulis gitu kan bentar-bentar, terus bantuin dosen. Jadi untuk hal-hal yang menggila, makanya aku tuh agak kaku ya kalau ketemu orang, agak garing kecandaan aku karena memang nggak ada space untuk itu. Jadi pas ketemu sama pas dibolehin merantau, pas merantaunya itu ketemu tempat yang tepat, bukan tempat yang bebas gitu kan. Jadi tempatnya itu masjid, lingkungan masjid. Jadi kayak aku tuh kayak kembali di lingkungan pesantren sendiri. Karena aku waktu itu pernah ngajar di pesantren kan, ngajar santri. Kemudian aku resign, aku ke Jakarta. Jadi kayak kayak benar ya kata orang tua kata itu, kalau kita niatkan merantau minta dijaga sama Allah, nanti Allah akan jaga dengan lingkungan yang baik. Jadi di sini tuh aku ngerasa ya berterima kasih banget dengan momen-momen bareng teman-teman sekalian gitu. Jadi aduh, aku makasih banget ya teman-teman. Yang mohon maaf kalau seandainya aku banyak kalau nggak bisa maksimal, nggak bisa bareng-bareng lagi sekarang. Bukan nggak bisa sih, memang kondisinya kita terbatas jarak. Tapi aku yakin, insya Allah kebaikan-kebaikan teman-teman tuh ngalir ke aku ya, ngalir ke aku. Dan aku nggak bakal pernah lupa semua kebaikan dari teman-teman gitu. Dari senyuman, candaan, tawaan, semuanya gitu nggak bakalan aku lupa gitu. Itu terima kasih sekali. Kok pakai air mata sih? Ya Sadri, itu kan Kebawa Bang nih, melankolis ya Bang Wi nih. Iya. Soalnya aku pernah marah sama teman-teman pas ngerayain 14 Oktober tapi telat. Akhirnya aku marah waktu itu. Jadi aku ngerasa yang dia keluar dari grup. Kalau boleh aku tarik hari itu tahu, karena aku malu banget sekarang pas aku pikir-pikir, ternyata aku anak-anak banget. Enggak. Keluar dari grup, padahal itu sengaja nggak sih? Itu sengaja ya? Itu sengaja kita berusaha untuk menyenangkan teman-teman yang lain gitu, tahu-taunya gitu pas di harinya Dwi ulang tahun ya waktu itu ya, kita tuh pada nggak respon ya gitu kan. Jadi wajar gitu mungkin ya gitu. Wajar juga sih ngerasa sedih gitu. Oh masa sih aku aja yang bisa tiba-tiba live bahagiain grup kalian. semua pada kaget ya. Itu kamu tiba-tiba live grup kenapa ya gitu kan. belum dibilang solid kalau belum keluar grup, Bu. Bisa aja. Tahu nggak akhirnya siapa yang bujuk aku? Yang bujuk aku Ojan, terus Gema, dari Gem. Aduh ya Allah, bener-bener kocak dah. Aduh, ya udah itu. Kalau dari Ibu gimana nih Bu? Silakan Ibu. Ibu nih yang paling diibukan. Apa nih? Terserah ada kesan-kesan atau mau cerita kegesrekan. Oh, iya sih. Kalau misalkan kita kan kalau misalnya udah jalan bareng itu, jalan bareng, nginep bareng, kita jadi tahu siapa teman-teman kita kan. Jadi aku jadi lebih tahu. Kalau Niel sih aku udah tahu banget lah insya Allah ya. Kalau kayak Opi gitu, terus Dwi yang sebelumnya juga
Aku juga belum tahu banget, tak jadi tahu. Terus apalagi yang kayak kirim yogo. Ini kenapa? Terus jamnya sekarang di Shopee. Bawa juga. Bentar. Ini agak nge-lag tadi, Bu. Kayaknya jelek deh. Maksudnya Iya, kayak ding 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 ding. Ulang. Sinyal aku ya? Udah sekarang udah bagus. Iya ini pakai wifi rumah sakit nih. Ya udah sekarang udah bagus, kenceng Bu. lah. Harusnya kenceng Udah bagus ya. Jatuh. Udah bagus, udah bagus. Beneran, udah gesrek ini. Ini udah gesrek ini. Allah, lucu banget. Ya, biasalah gratisan gitu sih. Aduh, sakit perut. Gini ya jawabnya. Asik. Jadi ya gitu, jadi makin kenal, apalagi dari hasil nanjak itu jadi juga kenal sama yang nemenin sekarang, gitu kan? Siapa yang nemenin sekarang? No, yang lagi di Canim Studio. Oh gitu. Aduh. Ada orangnya loh di sini. Oh ada. Mau kirim salam nggak? Udah nggak ada orang nih, bentar ya. Ya. Udah tidur Ada bisa orang jadi ngechat. boleh buka ini. Dia bilang. Buka masker. Ya Allah. Nah, terus lebih dari 2 tahun tidak bertemu Dwi, makin lebar. Aku alhamdulillah. Aku yang lebar, Bu. Iya nggak sih? Aku ya. Makin lebar. Tapi terakhir, kalau kamu mau biasa aja. Tapi terakhir kita ketemu itu yang di bakso bujangan. Kayak aku ganti. Aku ketemu dulu. Sebentar aku ganti ke ini dulu ya. Iya. Aku ganti ke sinyal biasa dulu. Teman, mohon maaf ini podcastnya agak 10 menit lagi, guys. Maklum ya. Nanti aku masuk. Sebenarnya aku ada yang 24 jam, yang nonstop. Cuman itu punya perusahaan, jadi saya tidak mau memakainya, nanti tidak berkah. Jadi saya pakai pribadi aja ya. Oh, iya. Jadi ini podcast pribadi 40 menit. Nanti aku masuk lagi ya, kalian jangan bosan. Aduh ya Allah. Tapi kapan ya nanti kita reunian lagi, ketemunya di mana ya? Di Padang atau di Jakarta? Di sini aja dulu naik kereta. Ke Padang. Ya udah. Dia tinggal di mana sekarang? Iya, aku minta maaf ya, aku sok sibuk, jadi belum ngasih jadwal podcast sama kamu. Tak apa. Yang penting ini sudah ada dulu ya. Rencananya tuh gini kan, kemarin kan Uwi bilang kan rencananya podcast bareng tuh kan mau ngomongin soal COVID ya. Nah, tapi aku sama Mas Giri tuh rencananya kita tuh mau bikin podcast juga, kan punya channel YouTube juga kan. Mau ngomong itu juga, terus berdua dulu gitu, baru deh ngomong di channelnya Uwi sama. Ya udah, Mak bikin podcast, Bebe bikin podcast, nanti kita sendiri yang jadi pembawa acaranya. Aduh. Sukses ya YouTube-nya. Amin. Aku sih ngumpulin orang buat dapat ilmu dari mereka, ngobrol. Gitu. Banyak teman itu banyak yang ngasih info sih, ngasih pencerahan dari kisah-kisah mereka sih, Mak. Bu, Beb. Jadi kayak dapat ilmu baru dari orang-orang yang sebenarnya ilmu itu ada deket banget itu. Banyak banget ilmu dari orang-orang yang sebenarnya deket sama kita gitu. Ya salah satunya dengan teman-teman di Esrek. Terus ada lagi, ya pokoknya insya Allah sih. Kayak Rini juga berkesan loh. Aku kagum juga sih sama pengalaman dia tau. Rini yang kita sering uuin. Jangan salah, itu volunteernya banyak. Duta damai. Sekarang dia mau ini sekali loh dia. Dia sering Duta damai no kata bapak no. Duta ponsel. Duta damai. Itu udah sangat ini loh, dia tuh berani sekarang, bukan berani dalam artian jelek ya gitu, maksudnya itu dia lebih apa sih menampilkan dirinya gitu, bakat-bakatnya gitu, lebih pede, dia menunjukkan bakatnya dia. Lebih pede karena dia
bekerjanya juga di bidang apa sih yang pembangunan karakter ya, motivator. Motivator. Terus juga dia ikut apa sih, ikut training komunitas dongeng. Meriana. Jadi makin berani untuk tampil karena ada medianya, ada tempatnya untuk dia tampil. Dia punya panggung. Iya, harus bagus juga sih. Harus itu. Secara ya kan. Kalau inget Rini dulu. Iya, harusnya dia ikut nih masuk. Harusnya Rini masuk nih. Tapi waktu aku podcast, aku panggil dia Kakak Rini. Terus aku bilang, boleh Kak Rini, ingat nggak waktu kita gotong-gotong kasur dibaca? Terus kasurnya ditolak. Terus kasurnya ditolak sama yang ngasih bantuan, katanya enggak, kita nggak perlu kasur. Oh, sedih. Dibawa lagi tuh kasur. Kasurnya dibawa pulang lagi. Naik bajai. Bukan dibawa pulang. Aku ini naik bajai. Naik bajai yang ada kasurnya di atasnya. Bener-bener dah. Yang di Cipinang kalau nggak salah ya. Iya. Akhirnya dicari yang mau menerima ya. Ada-ada aja lah ya. Itu juga gokil tuh ini. Masya Allah dah. Pokoknya banyak dah kenangan gak nyangka ini sudah sukses ini menjadi kita doakan semuanya juga makin sukses lah. Iya. Di bidangnya masing-masing. Biasanya ibu mau ngomong sebagai yang paling ibu. Kan udah tadi, apalagi? Ibu planning ke depan kesannya apa, Bu? Ya, kesannya pandemi ini banyak memberikan pembelajaran, apalagi kemarin aku sama Mas Giri juga sempat diuji positif COVID gitu kan, dapatnya yang alhamdulillah yang varian deltanya yang Masya Allah ya, itu kayak lagi berjuang antara hidup dan mati kayak gitu kan. Jadi banyak menyadarkan kalau misalnya yang memang yang lebih dekat ke kita tuh ya memang kematian sih ya. Mudah-mudahan itu jadi pembelajaran buat aku pribadi ya, supaya lebih doain ya aku lebih enteng lagi buat ibadah sama istiqomah lah untuk ibadah sama Allah gitu. Gitu sih. Ini aja belum sholat Isya nih, baru kelar kerja belum sholat Isya. Gak apa-apa kalau kan pekerjaannya ibu kan itu membantu orang. Ya, kata Ustadz itu juga Allah memahami itu. Walaupun tidak sholat maghrib, katanya waktu itu kan ada kejadian ada yang gawat gitu, terus sholat maghribnya terlewat gitu. Nggak apa-apa katanya, sholat aja langsung kalau udah selesai. Ya, kan mengutamakan beberapa kali emang sering sih ya Mak ya, pasti. Aku tuh kalau dinas sore kayak gini tuh, kalau shift siang tuh sholat maghrib yang mepet ke Isya gitu. Jadi kalau misalnya habis sholat maghrib, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, net, Allahu Akbar atau Isya. Jadi langsung Isya. Karena kita kan bukan maksud menunda-nunda dengan alasan yang tidak syar'i kan. Isyanya di awal waktu. Ya kan nggak ada niatan untuk menunda-nunda, tapi kan ada alasan. Ya Bu, itu nggak apa-apa Bu. Itu namanya ruksho, jadi kemudahan. Jadi di hukum fikihnya itu kayak ada kemudahan lah untuk beberapa hal yang mesti urgen, bisa kita ada hukum fikihnya yang membuat itu tuh diperbolehkan gitu. Tapi ya kembali lagi ya, insya Allah Bu, kita niatkan aja. Ibu mah udah hatam mah masalah yang kayak ginian. Belum lah. Aku tuh harus banyak belajar dari Ibu ini. Masih tipis ilmunya. Kita mah saling ngingetin ya Bu ya. Yang lain juga kan mengiil. Ya pokoknya kalau nggak kita ingetin, kita ingat-ingat aja zaman-zaman kita masih fighting banget untuk meminta sama Allah, doa sama Allah gitu. Gimana kita nangis-nangis di tahajud, gimana kita melek-melek walaupun kita ngantuk gitu kan. Ya, tapi sejujurnya bukan bermaksud riya ya teman-teman ya. Sejujurnya itu kepake banget tau sampai akhir hayat mudah-mudahan ya. Karena dulu itu, maaf banget, bukan bermaksud apa-apa ya. Mulai qiyam itu waktu SMA
SMA. Kenapa waktu SMA? Karena memang waktu SMA itu tuh waktu-waktu jadi sejarahnya itu teman-teman aku di asrama. Jadi kan di SMA-nya SMA di asrama, boarding school gitu. Teman-teman aku sebagian di boarding school itu mereka ikut les untuk ujian SPMB ya, seleksi masuk perguruan tinggi negeri gitu kan. Nah, aku ini termasuk orang yang tidak ikut. Kenapa? Karena biayanya mahal. Nah, udah aku akhirnya bikin mereka sering ikut tryout. Nah, aku bikinnya tryout mandiri. Jadi aku harus bangun jam 2 malam, harus bangun, harus belajar. Jadi orang-orang ngerjain ini tryout di luar bayar, aku tryout mandiri aku beli. Dari situlah aku kiam. Ya kadang setelah dari kiam itulah banyak hikmahnya. Jadi kayak doa-doa kecil itu diijabah itu. Dan ada satu momen yang aku pernah ya, yang aku mungkin bagi aku itu tak mungkin, tapi jadi mungkin. Waktu itu aku kan sering tuh lewat dari pesantren. Aku naik angkot nih, tapi naik angkot tuh kampus itu udah semester akhir kuliah. Nah, tapi aku ngomong di dalam diri aku, ya Allah bisa nggak ya aku jadi anak santri? Aku bilang, aku kan pengen jadi santri, tapi aku udah dewasa sekarang. Gimana caranya jadi santri? Enak banget orang jadi santri. Terus apa yang terjadi? Waktu itu Allah takdir anakku ngajar di pesantren. Pesantren Raudatul Ulum itu pesantren terluas di daerah aku ya, di kabupaten aku. Dan di situ aku masih bocah banget. Badan aku tuh kayak masih anak SMA. Karena memang orang itu nggak ngerti kalau Dwi itu Umi di situ. Jadi kalau aku tuh dipanggil Ude, Umi Dwi kan di pesantren Raudatul Ulum. Dan aku tuh ngerasain banget teman-teman, yang ngerasain banget dunia santri.